Kamu yang Kau kasih ini Bapa. Dan kami menyerahkan ibadah kami saat ini dari awal sampai akhir Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Leong. Saudara-saudari, saya mau mengingatkan kita akan ada perjamuan kudus. Jadi apabila Anda belum siap, silakan dipersiapkan. Mari sekali lagi kita persiapkan hati kita di tahun 2021 ini. Minggu yang pertama kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan kita. Persiapkan hati kita mau masuk dalam hadirat-Nya. Mari kita bergabung ke Sanctuary. Silakan Sanctuary. Terima kasih Kak Peter. Selamat pagi saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat tahun baru semua. Saya percaya tahun ini juga kita akan selalu dalam kasih karunia Tuhan dan lindungan Tuhan. Amin. Hari ini kita akan menerima perjamuan suci ya. Saya encourage everybody untuk setiap kali menerima perjamuan itu jangan menganggap seperti rutinitas yang kita adakan setiap bulan. Tapi ingatlah kalau di situ ada kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Di mana Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk kita. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya dengan bersyukur, dengan segala yang kita punya untuk memuji dan memuliakannya. Haleluya. Umatnya dibebaskan.
biasa, you're so awesome Jesus. Sebelumnya saya mau membacakan ayat dari Matius 26. Saat Yesus ada di Taman Getsemani. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka dia maju sedikit, lalu bersujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau kiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Amin. Haleluya. Kalau kalian sudah pernah menonton The Passion of Christ, The Passion artinya suffering, di mana di situ diceritakan dari penangkapan Tuhan Yesus, penyiksaan, sampai suffering yang dia rasakan, trial yang dia alami. Semua itu adalah the passion of our Jesus. He loved us so much that He gave His life for us. Saya mau kalian saudara sekalian ya, dalam worship kita hanya membutuhkan waktu 20-25 menit ya. Mari kita berfokus untuk menutup mata kita terhadap apapun yang ada di cellphone kita yang mungkin ting-tung. Please, berfokuslah kepada Tuhan kita. Dia layak. Kita hanya membutuhkan waktu 30 menit dari waktu sehari yang kita punya. Tuhan kita memberikan hidup kita untuk kita. Haleluya. Mari kita memuji Dia dengan apa yang kita punya. Amin. The passion of our Savior, the mercy of our God, the cross that leaves no question of the measure of His love. Our chains are gone, our debt is paid, the cross has overthrown the grave. For Jesus' blood that set us free means death to death and life for me. The innocent judged guilty, the guilty ones walk free. That will be His portion, and our portion liberty. Our chains are gone, our debt is paid, the cross has overthrown the grave. For Jesus' blood that set us free means death to death and life for me. I give my whole life to honor this love by the Lamb who was slain. I'm forgiven, the sinner Savior, crying forever. For the Lamb who was slain, He is risen. I give my whole life to honor this love by the Lamb who was slain. I'm forgiven, the sinner Savior, running forever. For the Lamb who was slain, He is risen.
Jesus. Kaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, menjadi manusia, diam di antara kita. diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Menjadi manusia, Menjadi manusia, diam di antara kita. diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya. Ya Tuhan, Kaulah pintu dan jalan. Saat ada pintu terbuka ya Tuhan di mata kami Tuhan. Tapi pintu-Mu ada di situ terlalu terbuka untuk kami Tuhan. Saat kami mengetuknya Engkau bukakan ya Tuhan. Sebab Engkau Tuhan Allah Immanuel yang selalu menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. You are the word at the beginning. One with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealing you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful
wonderful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heavens down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Your name is wonderful, Jesus. That's the power in your name, Lord. That could not hold you. The bells are divine. You sang and the voice of sin and grace. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Yes, your love, my Jesus and my Savior. We worship you, Lord. We praise you, Jesus. You are worthy of all praise, Jesus. We hear for you, Lord.
Your name is powerful, Lord, above all names, above every other name. Kami mengundang nama di atas segala nama untuk hadir bersama dengan kami pada pagi hari ini. Untuk menuntun kami di tahun yang baru ini, Bapa. Untuk membawa kami di dalam perjalanan yang baru. Karena sesuai dengan janji-Mu, Kau akan beserta dengan kami sampai pada akhir zaman. Segala kuasa otoritas telah diberikan kepadamu, Yesus. Dan selama Engkau beserta dengan kami, maka kuasa itu juga ada dalam kehidupan kami. Pagi ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Persiapkan hati pikiran kami, Bapa, agar setiap daripada kami mengerti akan firman-Mu, agar setiap daripada kami mengerti akan kehendak-Mu, ya Tuhan. We are in the midst of the battle. Kami ada di dalam peperangan pada saat ini. Antara benar-benar mengikuti Engkau, atau kami mengikuti keinginan kami pribadi, Bapa. Hamba-Mu berdoa pada pagi hari ini, Tuhan, ada hati-hati yang mau berserah, ada hati-hati yang mau tunduk kepadamu, ada hati-hati yang mau taat, ya Bapa. Sehingga kami akan dilindungi di dalam perjalanan ini. Kami akan mengerti apa menjadi rencana-Mu, Bapa. Terima kasih. Biarlah tempat tidak menghalangi kami untuk menerima hadirat-Mu. Biarlah alat-alat tidak menghalangi kami untuk mengerti akan firman-Mu, Bapa. Tapi Roh Kudus, Roh Penolong, Roh Penghibur, dan Roh kebenaran ada bersama-sama dengan kami. Karena itu kami akan sanggup dan mampu melewati semuanya ini dengan baik. Terima kasih. Kau berkati kami dimanapun kami berada pada saat ini. Di rumah-rumah, di tempat tinggal kami. Biar Roh-Mu juga bekerja di tempat itu. Sehingga Bapa, ibadah ini akan menjadi suatu ibadah yang sejati. Ibadah yang meninggikan Kau, mengagungkan Kau dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang percaya semuanya mengatakan, amin. Tuhan memberkati, silakan. Thank you worship team. Happy New Year kepada Bapak Ibu Saudara semua. Tanpa terasa kita sudah di tahun yang baru, tahun 2021. Sepertinya baru saja kita masuk ke tahun 2020. Dan 1 tahun terlewatkan dengan cepat. Mungkin saudara masih ingat di tahun 2020, di awal tahun, bulan Januari kita memulai tahun 2020, kita mulai mendengar berita tentang apa yang terjadi di Cina, dan kita pikir, oh itu masih jauh, itu tidak akan terjadi di sini. Tapi dunia sudah mulai cemas, mulai panik. Kemudian bulan Februari, kita mengadakan retreat, masih sempat di Pokono. Bersama-sama kita dijamah oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Kemudian memasuki bulan Maret, situasi sudah makin memburuk, dan akhirnya kita putuskan kita memulai ibadah melalui online. Dan sampai hari ini, kita belum bisa bertemu semuanya daripada kita, karena masalah pandemik yang kita hadapi pada saat ini. Dan kemudian bulan April, bulan Mei, bulan Juni, crisis after crisis terjadi.
bukan hanya krisis pandemik yang terjadi, ada krisis social unrest, ada riot, ada orang-orang yang protes, kemudian ada orang-orang yang mulai kelaparan, orang-orang yang tidak punya makanan, mereka mulai turun ke jalan-jalan, merusak bangunan. Kemudian kita melihat bagaimana pandemi ini semakin lama semakin menjalar di tempat-tempat yang lain. Dan kemudian mendekati akhir tahun, kita bangsa Amerika ini mengalami, yaitu menjalankan election. Dan di situ terjadi political crisis. Dan sampai hari ini belum ada keputusan yang jelas bagaimana Amerika akan berada di masa yang akan datang. Kemudian bulan Desember kita sudah mendengar ada vaksin, sudah mulai didistribusikan vaksin-vaksin ini. Suatu perjalanan ini, tahun 2020 adalah suatu tahun yang sangat spesial sekali. Di mana tahun 2020 ini banyak orang mengalami depresi, mengalami anxiety, mengalami ketakutan, kecemasan. Karena situasi yang begitu berubah-ubah, karena begitu banyak tantangan yang terjadi di tahun 2020. Namun saat ini kita masuk ke tahun 2021. Dan saya sudah katakan di acara tahun baru, acara penutupan tahun, kita mengucap syukur ada hadiah tahun baru. The gift of New Year. Di mana kita diberi kesempatan untuk memulai kembali semuanya ini. Kita boleh dikembalikan lagi dengan hal-hal yang baru daripada Tuhan. Gimana kita diberi pengharapan kembali, diberi kekuatan kembali oleh Tuhan. Namun bukan berarti masalah sudah berlalu. Karena masalah akan semakin besar. Pandemik masih terus berjalan. Problem-problem politikal masih ada, social unrest masih ada. Economic problem masih ada. Bukan berarti masalah ini akan berhenti, tapi tahun 2021 kita masih banyak mengalami tantangan demi tantangan yang akan kita lewati. Karena itu awal tahun ini sangat penting sekali untuk kita mulai bersiap-siap. Kita mulai mempersiapkan diri memasuki tahun ini. Kita adalah umat pilihan Allah, kita adalah bangsa yang terpilih oleh Tuhan Yesus. Kita bukan orang-orang yang biasa. Karena itu kita perlu mempersiapkan diri, kita perlu tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Allah dalam kehidupan kita. Jangan kita masuki tahun 2021 tanpa suatu persiapan. Karena kita akan menyesal di akhir daripada tahun ini jika kita tidak bersiap-siap memasuki tahun yang baru ini. Kita diberikan tema Greater Destiny oleh AFJ Pusat. Jika tahun lalu kita punya tema Greater Blessing, diambil dari kitab Yakobus, tahun ini diberikan suatu tema baru yaitu The Year of Greater Destiny. Apa sih destiny itu? Destiny itu suatu tujuan hidup, suatu arah kehidupan, suatu titik di mana kita berjalan menuju ke tempat itu. Dan banyak manusia tidak mengerti apa yang menjadi destiny kehidupan mereka. Karena itu mereka sering bertanya kepada orang-orang peramal, bagaimana tahun 2021? Bagaimana 5 tahun lagi? Apa yang akan terjadi dengan situasi ini? Manusia ingin tahu apa yang menjadi destiny kehidupan mereka. Karena itu mereka sering mencari tukang-tukang ramal untuk memberitahukan apa yang menjadi destiny mereka. Namun kita lupa bahwa destiny kita ada di dalam tangan Tuhan. Dan manusia yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus mempunyai destiny yang lebih besar daripada manusia yang tidak mengerti tentang kerohanian ini. Destiny ini adalah tujuan hidup yang harus kita temukan. Destiny ini adalah suatu titik tolak di mana kita ada di bumi ini. Mengapa kita hidup? Apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita ini? Kalau kita tidak mengerti, kita akan terombang-ambing oleh
masalah demi masalah, crisis after crisis, sehingga kita akan terlepas daripada rencana Allah itu. Karena itu kita harus tahu apa yang menjadi destiny kita. Kita harus tahu apa yang menjadi tujuan hidup kita. Seperti Pastor Jimmy katakan, Rasul Petrus dirubah destininya pada waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Banyak kita setelah mengalami suatu kelahiran baru di dalam Yesus, destiny kita akan dirubahkan. Tujuan hidup kita berubah total. Kita tidak lagi manusia yang sama, tapi kita hidup di dalam kekekalan. Karena itu destiny kita sangat berbeda dengan orang-orang yang lain yang tidak mengenal Tuhan. Nah, di awal tahun ini, suatu persiapan yang sangat penting yang kita harus hadapi atau harus kita siapkan adalah bagaimana kita mengerti semuanya ini. Bagaimana kita menerima hikmat daripada Allah, bagaimana kita dituntun oleh Tuhan. Dan satu-satunya kalau kita mau belajar untuk dituntun oleh Allah, kita belajar untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Di awal tahun ini adalah masa-masa kita merendahkan diri di hadapan Allah. 2 Tawari 7:14, jika umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan menjawab doa-doa itu dan memulihkan negeri itu. Merendahkan hati adalah satu kunci di mana kita boleh berhasil di dalam memasuki tahun yang baru ini. Kerendahan hati adalah suatu sikap yang harus kita punyai di dalam mengikut Tuhan. Karena kita tidak tahu apa terjadi di tahun 2021 ini. Anything can happen. Tapi Tuhan berjanji, kalau kita merendahkan hati, di Yeskiel 36 ayat 26 dikatakan, kamu kuberikan hati yang baru. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saya ingin tanya Bapak Ibu Saudara di sini, siapa yang rindu diberkati di tahun 2021 ini? Ada nggak orang yang rindu mendapat berkat di tahun 2021 ini? Kalau kita melihat di kartu Natal yang kita terima bulan lalu, setiap orang yang mengatakan, I wish you a happy, healthy, and prosperous new year. Semoga engkau diberkati berlimpah-limpah di tahun yang akan datang. I wish you the best in 2021. Semua mendoakan segala yang terbaik dalam kehidupan kita. I wish you success in 2021. Tapi namun yang menjadi pertanyaannya adalah, kita mengerti nggak caranya untuk mengalami sukses tersebut? Kita mengerti nggak untuk mengalami berkat itu? Apakah itu hanya sekedar wish saja? Yang nanti pada akhir tahun, kita berpikir, apa ya, kok aku nggak dapat berkat apa-apa tahun ini? Seringkali orang hanya wishy-washy. Dia wish supaya dapat berkat, tapi dia nggak tahu caranya bagaimana mendapat berkat. Karena itu sangat penting pada masa awal tahun ini kita merendahkan hati. Kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Sebab apa? Ternyata kunci berkat itu bukan karena keadaan ekonomi, bukan karena keadaan politik, bukan karena ada pandemik atau tidak ada pandemik, tapi kunci berkat di dalam kehidupan umat Kristen, umat percaya, yaitu adalah ketaatan kepada Tuhan. Ada amin. Ketaatan itulah yang memberikan berkat dalam kehidupan kita. Ulangan 28 berkata, jika engkau memperhatikan baik-baik perintahku dan melakukan segala yang kuperintahkan, maka segala berkat ini akan turun dalam kehidupanmu. Dan saya percaya dalam masa tahun 2020 ini, jika kita benar-benar mengikuti Tuhan dengan baik, saya percaya tidak ada mara bahaya yang menimpa kita. Tidak ada
hal-hal yang menjatuhkan kehidupan kita. Tidak ada yang bisa menyerang kehidupan kita selama kita mengikut Tuhan dengan benar. Karena itu tahun 2021 saya berdoa dan saya mengajak jemaat IFGF New York untuk yuk kita sama-sama mengikuti Tuhan dengan benar. Kita merendahkan hati, kita mencari wajah Tuhan, kita mencari firman Tuhan, dan kita mulai mengenal jalan-jalan Tuhan. Karena sukses itu ditentukan oleh ketaatan kita kepada Tuhan. Mulai besok kita akan menjalankan acara doa puasa. Dan saya tahu, kebanyakan kita termasuk saya pribadi, kita juga nggak suka puasa. Kita berusaha menghindari hal-hal yang berbau puasa. But fasting is not about food. Puasa itu bukan soal makanan. Fasting is about our attitude. Sikap kita kepada Tuhan. Sikap merendahkan hati. Pada waktu kita berpuasa, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak mampu berjalan sendiri, aku perlu Engkau. Dengan kita berpuasa, kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dengan berpuasa kita mencari wajah Tuhan. Dengan berpuasa kita mau mengenal jalan-jalan Tuhan. Sebab kita tidak bisa mengerti semua yang kita hadapi ini tanpa pertolongan daripada Tuhan. The main issue of humanity itu bukan masalah pandemik. Problem utama di dalam tahun 2020 itu bukan masalah pandemik sebetulnya. Bukan masalah ekonomi, bukan masalah politik. Tapi semua di dunia ini yang terjadi, semua kekacauan di dunia ini adalah satu masalah, yaitu masalah hati. It's the issue of the heart. Karena itu kalau Allah tidak memberikan hati yang baru, tidak memberikan roh yang baru, kita tidak sanggup melewati tahun ini dengan baik. Yeremia 17 berkata betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya. Amsal 4:23, dari jagalah hatimu dengan kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ibrani 3 berkata, janganlah keraskan hatimu, seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana Israel berputar-putar 40 tahun, karena begitu keras hati mereka. Kemudian kitab Ibrani juga berkata, waspadalah supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya karena ia murtad dari Allah yang hidup. Saya berdoa jemaat IFGF New York tidak ada yang murtad dari Tuhan dalam masa-masa pandemik ini. Tidak ada yang meninggalkan Tuhan, tidak ada yang kecewa kepada Tuhan. Tetapi dikatakan nasihatilah seorang yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya. Menjadi tegar hatinya karena apa? Karena tipu daya dosa. The problem of the world is not about pandemic, it's about sin. Dosa. Dosa yang membuat manusia itu jatuh. Dan dunia mengalami segala kekacauan. Coba kita perhatikan sebentar. Kenapa pandemi di Amerika itu begitu tinggi, sedangkan di tempat lain, bahkan di asalnya yang berasal dari China, begitu rendah. Sekali lagi, it's about the issue of the heart. Karena orang dikasih tahu nggak mau nurut, mau nih dewe, dikasih tahu pakai mask nggak mau, dikasih tahu hati-hati cuci tangan ini mungkin nggak dilakukan. Akhirnya pandemic goes up so fast. Masalah politik itu masalah hati, kesombongan manusia, greedy, ambisi, sehingga begitu banyak masalah terjadi di negara ini. Begitu masalah social unrest, it's the issue of the heart, it's the issue of bitterness,
kepahitan, perbudakan beratus-ratus tahun, kesombongan manusia menganggap dirinya lebih daripada bangsa yang lain, sehingga terjadi banyak kekacauan. Semua yang terjadi ini adalah masalah hati. Dan saya percaya kalau hati kita dibetulkan, kalau hati kita dipulihkan, kalau kita diberikan hati yang baru, maka kita akan mampu melewati tahun ini dengan baik. Kita akan mampu melewati segala tantangan itu dengan baik. Fasting is talking about turning our will to God. Menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan. Tadi Sister Siana berkata, waktu Yesus di Taman Getsemani, dia juga merasa ketakutan, tapi dia berkata apa? Bapa, bukan kehendakmu, bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Seringkali kita mau pakai kehendak sendiri. Tuhan suruh apa kita nggak mau. Ngeyel, mengeraskan hati. Sehingga apa? Nanti waktu bencana terjadi kita baru nangis-nangis, ya Tuhan, sorry Tuhan. Kenapa nggak dari awal kita merendahkan hati aja sih? Tuhan maunya apa ya kita ikutin aja gitu. Meskipun itu tidak nyaman, meskipun itu kelihatan susah. Tapi waktu kita menyerahkan kehendak kita kepada Allah, maka Allah akan mampu menuntun kehidupan kita. Allah akan memberkati kita sesuai dengan kerinduannya. Saya sudah katakan di Yesaya 49, Allah itu rindu memberkati kita. Dikatakan pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Tidak ada sesuatu terjadi tanpa kehendak Allah. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mati dan hidup bukan di tangan pandemik. Mati dan hidup bukan di tangan dokter, bukan di tangan rumah sakit, bukan di tangan manusia. Tapi mati hidup di tangan Tuhan. Kalau kita meninggal itu karena sudah waktunya kita meninggal, amin. Bukan karena kita sakit, bukan karena kita mengalami nasib yang kurang baik. Tapi semuanya ada di tangan Tuhan. Bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan dan mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang terjadi dalam kehidupan kita tanpa perkenanan daripada Tuhan Yesus. Karena itu tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Dikatakan juga di Yesaya 49, mereka tidak akan menjadi lapar dan haus, karena kita tahu ketakutan kita adalah kelaparan dan kehausan. Dikatakan angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Kenapa? Sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Wow. Di tengah-tengah pandemik, Tuhan bisa membawa kita ke sumber air yang hidup. Amin. Di tengah-tengah segala tantangan tekanan ini, Tuhan dapat memberikan aliran-aliran air yang hidup yang kita perlukan. Karena kita hidup di dalam kerajaannya, kita tidak hidup di dalam dunia ini. Kerendahan hati sangat diperlukan di dalam mengawali tahun ini. Mari, Allah membenci orang yang sombong, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Jangan kita tertipu oleh kemampuan kita, oleh penghasilan kita, oleh kekayaan kita. Dikatakan Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Yakobus 4 berkata, sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Tinggi hati adalah awal kehancuran. Kesombongan adalah awal musibah. Tapi rendah hati adalah awal berkat. Rendah hati adalah awal di mana kita mengalami terobosan demi terobosan. Kemenangan demi kemenangan. Bangsa Israel pada waktu mereka tinggi hati, mereka akan kalah dan hancur. Tapi waktu mereka rendah hati dan bertanya kepada Tuhan, mereka akan menang demi kemenangan akan mereka alami. Karena itu
kita percaya bahwa kerendahan hati ini mendatangkan suatu berkat. Amsal 22 berkata, dengan kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amsal 18 berkata, tinggi hati mendahului kehancuran, tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Mana yang kita cari? Berkat dari Tuhan atau kutuk dari Tuhan? Kalau kita mau berkat dari Tuhan, kita belajar untuk rendah hati. Merendahkan hati mengikuti apa yang dimaui oleh Tuhan. Jangan kita mengeraskan hati, jangan kita menyombongkan diri dengan kemampuan kita. Tapi kita perlu mencari Tuhan terlebih dahulu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ingat tadi saya dikatakan berkat dimulai dari ketaatan, Ulangan pasal 28. Kalau kita memulai tahun ini dengan suatu New Year resolution tanpa disertai firman Allah, maka kita akan gagal. Banyak orang mempunyai New Year resolution, oh saya mau mengurangi berat badan tahun ini. Oh saya mau lebih sabar tahun ini. Oh saya mau bekerja lebih keras tahun ini. Semuanya akan gagal tanpa hikmat daripada Tuhan. Greater blessings is only coming from God. Berkat yang lebih besar itu hanya bisa diberikan dari Tuhan sendiri. Yaitu diperoleh melalui hikmat Allah. Yakobus 1. Berbahagialah jika kamu jatuh ke dalam pelbagai pencobaan, karena ujian terhadap imanmu itu akan mendatangkan ketekunan. Ketekunan. Setiap pencobaan yang kita hadapi tidak akan menjatuhkan kita selama kita punya hikmat daripada Allah. Bahkan mungkin kita berpikir, kenapa Tuhan sering mencobai aku? Itu adalah suatu pemikiran yang keliru, suatu pemikiran yang salah, karena firman Allah berkata, Allah tidak pernah mencobai kita. Allah tidak pernah mencobai kita, tapi kita dicobai oleh keinginan kita pribadi, oleh hawa nafsu kita. Yakobus 4 berkata, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Hawa nafsu. Mengapa begitu banyak persengketaan di keluarga, antara saudara mungkin terjadi sengketa. Dan kebanyakan sengketa itu ada hubungannya dengan uang biasanya. Kenapa terjadi banyak persengketaan, perselisihan? Mungkin yang satu kekurangan, yang satu kelebihan, tapi yang kelebihan tidak mau menolong, akhirnya terjadi perselisihan. Persengketaan. Antara orang tua dengan anak, terjadi perselisihan, persengketaan. Karena berbeda budaya, karena berbeda generasi. Antara suami dan istri terjadi persengketaan, berbeda personality, berbeda ekspektasi, berbeda iman. Antara bos dan bawahan mungkin terjadi persengketaan, perselisihan, hawa nafsu. Bawahan kepengen gaji naik, bos pengen gaji turun. Terjadi perselisihan. Bahkan di Yakobus, saya kembali ke kitab Yakobus sebentar, pasal 4 ayat 3 berkata, atau kamu berdoa juga, bukannya nggak berdoa, kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu, hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Banyak orang berdoa nggak dapat apa-apa. Bukan salahnya Tuhan. Tapi karena apa yang kita minta itu untuk kepuasan pribadi kita sendiri. Saya renungkan di masa-masa pandemik tahun 2020.
Alangkah indahnya kita selalu refleksi, review, reflect, and respond. Saya selalu adakan di awal tahun. Selamat tahun 2020, apa sih kekurangan saya? Apa sih yang saya perlu betulkan? Saya berusaha merenungkan. Saya nggak mau pusing soal orang lain bagaimana, tapi saya mau belajar untuk menjadi yang lebih baik. Dan saya perhatikan, di tahun 2020 mungkin saya masih banyak selfish, mementingkan diri sendiri. Di masa pandemi ini banyak orang mementingkan diri sendiri. Karena yang penting aku cukup dulu, yang lain urusan nanti. Selfish, berfokus ke dalam. Kita nggak mau perhatikan orang lain karena kita merasa diri kita sendiri juga masih kurang. Selfishness, kepengen minta berkat lagi sama Tuhan, kepengen minta lebih lagi sama Tuhan. Kadang-kadang kita lupa bahwa Tuhan datang bukan untuk kita saja, tapi untuk semua manusia. Kita renungkan, reflect. Apa sih? Ada kesombongan. Oh iya, aduh sombong sekali saya. Orang mungkin bilang, oh Pak Sutoni itu orang rendah hati. Saudara nggak tahu di dalam saya. Sebab hanya Tuhan yang tahu. Banyak sekali kesombongan yang saya masih harus hadapi. Karena itu, kita tidak bisa sempurna di hadapan Allah. Kita perlu merendahkan hati. Kita merendahkan hati, mencari wajah Tuhan, mencari kehendak Tuhan, jangan keraskan hatimu. Seperti pada waktu pencobaan di padang gurun. Yakobus 4 ayat 4 juga berkata, hai kamu orang yang tidak setia. Mudah-mudahan setia semua di sini ya. Saya tidak tahu nih saudara ikut live stream sambil makan-makan atau sambil masak-masak gitu ya. Tapi kalau kita mengerti arti ibadah, kita benar-benar cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hai orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia, yaitu memakai prinsip-prinsip dunia, adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Hati-hati, apakah kita mungkin ada bersahabat dengan dunia mungkin? Suka ikut-ikutan orang dunia. Kalau orang dunia bilang apa, kita ikut bilang apa gitu. Jangan-jangan kita sudah bersahabat dengan dunia. Banyak gereja bersahabat dengan dunia saat ini. Gereja terlibat di dalam politik, gereja terlibat dalam prosperity, bersahabat dengan dunia. Karena itu kita perlu mengkoreksi diri kita pribadi. Apakah kita masih bersahabat dengan dunia ini? Sebab ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ingatlah, di dalam masa doa puasa ini, musuh utama kita bukan orang-orang sekitar kita, bukan iblis, bukan pemerintah, bukan gereja. Musuh utama itu adalah diri kita sendiri. Fasting is not about hunger, but it's a battle against our flesh. Kedagingan kita ini akan meronta-ronta. Dia akan menuntut jam makan, harus makan. Dan makanya harus, aku mau minta yang ini, BABI, tidak mau yang lain. Nuntut. Nah, tanpa disadari kita menjadi budak. Nurut sama kampung tengah. Kampung tengah bilang apa, kita nurut. Ya toh. Craving,
Iya kan? Kepengen banget gitu. Nanti kalau udah puasa, semuanya jadi enak kelihatannya. Apalagi tahu isi gitu ya, lumpia, pastel gitu, bisa terbayang-bayang terus gitu. Bisa sepertinya dapat visi gitu, makanan-makanan. Fasting is not about hunger, but it's about humbling experience. Merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, aku mau cari Engkau terlebih dahulu. Sebab apa? Seringkali kedagingan kita menghalangi kita dengan Tuhan. Kenapa kita nggak bisa dengar suara Tuhan? Kenapa kita nggak bisa terima tuntunan dari Tuhan? Kenapa kita nggak bisa berdoa? Karena kedagingan kita tinggi. Daging ini menuntut terus yang enak-enak. Tidak mau yang tidak enak. We must crucify our flesh. Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya sendiri, memikul salib dan mengikut aku. Orang ini tidak bisa menyangkal diri, tidak bisa memikul salib, berarti belum bisa mengikut Yesus. Karena mengikut Yesus diperlukan penyangkalan diri. Our flesh must be overcome. Tapi kalau kita bisa mengalahkan kedagingan kita, roh kita akan hidup. Roh kita akan bangkit. Roh kita akan berapi-api. Roh kita akan nyala-nyala kembali. Karena di kitab Wahyu dikatakan, jangan kau suam-suam kuku. Orang yang suam-suam kuku akan dimuntahkan oleh Allah. Banyak orang dalam pandemik ini suam-suam kuku akhirnya, karena sudah jarang beribadah, kesulit, banyak masalah, akhirnya jadi suam-suam kuku. Kalau kita suam-suam kuku, roh kita akan mati. Roh kita tidak akan sanggup untuk mengalahkan masalah dalam kehidupan kita. Dalam masa doa puasa, kita juga belajar mendekatkan diri dengan Allah. Prayer is about relationship. Bagi Bapak Ibu Saudara yang masih kesulitan untuk berdoa, saya mendoakan dalam masa doa puasa ini, saudara akan mendapat terobosan. Kemarin saya mendengarkan khotbah dari Pastor Hana Kristanto dari IFGF Jakarta. Nanti saya akan share di grup. Dia berbicara bagaimana kita harus belajar untuk berdoa, membangun hubungan dengan Bapa. Christianity is not about religion. Christianity is not about do and dance. Christianity is about relationship. Kok lupa sih? Tuhan dari awal di Taman Firdaus, dia selalu bersekutu dengan Adam dan Hawa, dia bercakap-cakap dengan mereka. Allah juga bersahabat dengan Abraham. Setiap waktu dia berbicara, menyampaikan kehendaknya kepada Abraham. Allah juga teman dekat dari Raja Daud, di mana Raja Daud selalu curhat kepada Tuhan. Dari zaman dahulu, dari zaman pertama sampai sekarang, Allah adalah Allah yang ingin membangun hubungan dengan kita semuanya. But too bad, tidak semua kita mau membangun hubungan dengan Tuhan. Yakobus 4 berkata, mendekatlah kepada Tuhan dan Dia akan mendekat kepadamu. Di masa Natal kita setiap acara kita mendengar bahwa God is Emmanuel, God is with us. But the question is, are you with Him? God is with us, but are you with Him? Allah selalu rindu untuk berkumpul dengan anak-anaknya, selalu bersekutu dengan anak-anaknya.
Allah rindu untuk berbicara dengan kita. Jika Allah bersama dengan kita, artinya Allah ada dalam kehidupan kita. Nothing is lost. Tidak ada yang terhilang. But when God is not with us, everything is lost. Semua yang kita punyai tidak ada artinya. But when God is with us, Immanuel itu bukan sekedar Allah ada di samping kita, tapi with us itu beserta kita. Artinya with our life, menyertai kehidupan kita. Jadi adakah Allah di dalam masalah-masalah? Ada. Adakah Allah di dalam penyakitmu? Ada. Adakah Allah di dalam segala tantangan yang kau hadapi? Allah ada bersama-sama dengan kita, menyertai kita. Karena itu kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir di dalam kehidupan ini. Mari kita membangun hubungan dengan Tuhan dalam masa doa puasa ini. This is a very good opportunity to experience God. Greater blessings and greater destiny is given to us jika Allah ada bersama-sama dengan kita. Greater destiny dimulai dengan iman kita kepada Tuhan. Bagaimana kita mempercayai Allah, siapa Allah itu sebetulnya. Taruhlah Allah di mana dia berada. Allah adalah Raja, Allah adalah Tuhan yang layak disembah, layak ditinggikan. Dia bukan cuma sightseeing aja. Kalau perlu dilihat, kalau enggak ya enggak dikunjungi. But God is the God of the universe of our life. Dan kita lupa akan hal itu. When we have greater faith, we will have greater destiny. Alangkah indahnya jika kita nanti dipanggil oleh Tuhan, kita bisa berkata, aku sudah memenuhi destiny aku di muka bumi ini. Greater faith start with a deeper relationship with God. Iman bukan positive thinking, iman adalah hubungan dengan Allah itu sendiri. Pada waktu engkau punya intimate relationship with God. Matius 6 berkata, masuklah ke dalam kamarmu, kuncilah dan berdoalah kepada Bapamu di tempat tersembunyi. It's talking about intimacy. Intimacy. Orang Kristen yang nggak punya hubungan dengan Allah itu kasihan deh. Dia capek ikut agama. Ikut kegiatan, bahkan dalam pelayanan bisa aktif juga. Tapi kalau kita tidak punya intimasi dengan Tuhan, semua hanya menjadi kegiatan saja. Dalam doa puasa ini, kita punya kesempatan untuk diperbarui oleh Tuhan. Menerima roh yang baru, menerima hati yang baru. Engkau sudah capek disakiti orang, engkau sudah capek kecewa, engkau sudah capek ketakutan. Ayo, pada waktu kita doa puasa, kita diberi hati yang baru. You will not understand this, tapi engkau hanya bisa mengalaminya pada waktu engkau dijamah oleh Tuhan. Prayer and fast is to reset our life, reset our heart, reset our mind. Dipulihkan lagi, diperbarui lagi. And then refresh our soul. Menyegarkan jiwa. Tuhan adalah gembala aku, takkan kekurangan aku. Dia membawa aku ke air yang tenang dan membaringkan aku di rumput yang hijau. Refresh. Ada refreshing spirit. Tuhan Yesus berkata, jika engkau minum dari air yang kuberi, engkau tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Dan prayer fasting is also restart. New Year is an opportunity to restart everything again. Yuk kita mulai dari awal lagi. When we humble ourselves, anggap aja kita nggak punya apa-apa, semua dari Tuhan. Kita mulai dari awal lagi. Kita mempunyai kesempatan setiap saat untuk kembali kepada Tuhan. Sebentar ini kita akan mengambil perjamuan kudus.
But I want you to prepare your heart and my heart. Saya berbicara pada diri saya sendiri juga ini. I'm not perfect. Saya juga perlu banyak dirubah. But I look forward to the opportunity. Waktu kita merendahkan hati di hadapan Allah, maka Allah akan datang meninggikan kita. Dia akan memberikan kepada kita apa yang kita sukai. Dia akan merangkul kehidupan kita kembali. If you feel lonely, if you feel rejected, if you feel nobody cares about you, ini adalah kesempatan untuk menerima kasih Allah itu kembali. Jangan cari di dunia, jangan cari di Hollywood, jangan cari di sosial media. And I want to warn you during this prayer fasting, kurangi sosial media saudara. Jangan dikit-dikit buka YouTube, buka Facebook, Instagram, kurangi semuanya itu. Bukannya nggak boleh, but the power of the social media has influenced so many bad influence coming from social media. I'm sorry to say that. Hours and hours spent on social media. Pastor, aku nggak ada waktu berdoa tuh. Pastor, aku sibuk. Sibuk apa? Sibuk nonton drakor. Apa itu drakor? Oh, saya baru tahu juga. Drama Korea. Drakor. Bisa nonton drakor 4 jam. Doa 3 menit nggak ada waktu. Bisa lihat Facebook 2 jam. Tapi membangun hubungan sama Tuhan nggak pernah. So let's reset our mind, reset our soul, reset our spirit. Jangan sampai kita lemah di tahun 2021 ini. There's so many challenges ahead. Saya tidak menakuti saudara, tapi every year has its own challenge yang harus kita hadapi, yang harus kita lewati. Tapi pertanyaannya saudara lewati dengan siapa? Dan bagaimana saudara lewati semua itu? That will determine are we successful or not. Mari jemaat terkasih, kita bangun iman kita di dasar-dasar yang benar. Yaitu di atas dasar firman Allah. Merendahkan hati di hadapan Allah. Jangan sok-sokan lagi dah. Kita perlu Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan, kita nggak bisa hidup. Haleluya. Mari saya panggil pemain musik bisa maju ke depan. Persiapan hati untuk menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Anda di rumah juga bersama-sama dengan keluarga. Alangkah indahnya kalau satu keluarga bisa kumpul ya dengan anak-anak. Ya. Saya tahu kadang-kadang susah ngumpulin anak-anak ini, but try your best. Family must be united. Jangan sampai tertinggal anak-anak saudara. Perjamuan kudus, ajak semuanya. Kalau ada bapak di situ, you are the one that the priest, serving the family, mendoakan keluarga, memberkati keluarga. This is an opportunity to rebuild our life. Pandemic is not the issue. The issue is with the heart. Kita mau dibentuk atau enggak? Kita mau merendahkan hati atau enggak? Kita mau ngikuti Tuhan atau enggak? That's the main issue. When we humble ourselves before God, nothing will come against us. Terima kasih Tuhan. Darahmu sucikan ku, darahmu beri kehidupan, darahmu gantikan ku.
sebagai korban tebusan. Sucikan ku seputih salju. Yesusku, korbanmu yang mulia. Kita angkat roti ini di hadapan Tuhan saat ini, Tuhan. Darahmu suci. Terima kasih Yesus atas pengorbananmu. Darahmu Tubuhmu kehidupan. yang dihancurkan di kayu salib. Bilur-bilurmu yang menyembuhkan kehidupan kami, ya Tuhan Yesus. Bahkan darahmu yang tercurah sebagai korban tebusan, itu yang menyelamatkan kehidupan kami sampai hari ini, ya Tuhan. Bahkan untuk selama-lamanya kami akan hidup, kami tidak akan mati lagi karena darah-Mu itu. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini, Tuhan. Biarlah ya Bapa, Engkau kuduskan roti dan anggur ini. Darah-Mu sucikan ku, darah-Mu beri kehidupan, darah-Mu gantikan ku sebagai korban tebusan. Sucikan ku seputih salju. Oh, Yesusku, korbanmu yang mulia. Saya ajak kita bangkit berdiri menyambut tubuh dan darah Kristus. Tubuh ini adalah tubuh yang sudah dipecah-pecah untuk kami. Kami mau awali tahun baru ini dengan persekutuan dengan tubuh-Mu ini, Yesus. God is with us. Roti ini waktu kami makan melambangkan keberadaan-Mu bersama-sama dengan kami. Terima kasih firman-Mu yang sudah ditabur juga akan diam dalam kehidupan kami. Karena roti yang hidup itu yaitu firman Allah yang akan bekerja mengubah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang mulia. Di dalam nama Yesus kami akan makan bersama-sama. Haleluya. Darah-Mu adalah darah perjanjian yang baru. Cawan yang kami pegang adalah cawan perjanjian-Mu, Bapa. Di mana segala berkat-Mu akan dicurahkan pada saat kami bersekutu dengan darah-Mu. Kesembuhan, pemulihan, pembaharuan akan terjadi. Kami awali tahun ini dengan kuasa darah-Mu, Bapa. Menguduskan, ampuni dosa-dosa kami. Ampuni kesalahan kami. Tapi darah-Mu menyucikan, menguduskan kami kembali. Membawa kami berjalan di dalam jalan-jalan yang baru bersama dengan Engkau. Hati kami Kau sucikan, kuduskan. Dijauhkan dari hati yang jahat. Dijauhkan dari hati yang bimbang. Perbarui hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Oh Ramashikana labata mashakala pakata kasih. You are good, oh Lord. You are beautiful. You are great. You are awesome. You are God become man and dwell among us and become one with us. Pagi hari ini, kekuatan baru sudah ada dalam kehidupan kami. Hati yang baru sudah kami terima, Bapa. Roh yang baru sudah Kau bangkitkan. Tubuh yang sehat sudah Kau berikan, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kutuk sudah dicabut, dipatahkan oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ditabur di tempat yang subur. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku, oh seputih salju, oh katakan Yesusku, Yesusku, korban-Mu yang mulia. Yesusku, korban-Mu yang mulia. Sekali lagi katakan, Yesusku, korban-Mu yang mulia. Haleluya, berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Saya serahkan kembali kepada Brother Peter. Terima kasih Pastor yang telah membawakan firman Tuhan untuk kita. Mari saudara-saudari kita lanjutkan ibadah kita melalui pemberian dan tithe kita ya. Silakan Brother Solihin. Terima kasih. Mari saudara-saudara seiman kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih juga atas persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus yang sudah kami alami ya Tuhan, memberikan kami hati yang baru, khususnya ya Bapa untuk kami memasuki tahun 2021 ini Tuhan. Hati kami dipersiapkan ya Tuhan. Terima kasih. Karena kebaikan-Mu, karena your grace and your peace will be with us, Lord, the whole year. Tuhan, terima kasih. Kami sebentar juga Tuhan membawa persembahan kami, perpuluhan kami Tuhan ke dalam rumah Tuhan. Kami membawa dengan hati yang penuh sukacita, karena kami percaya semua yang kami dapat, semua yang kami miliki, semua yang kami punyai, keluarga kami, kekuatan kami, semuanya ya Tuhan, berasal daripada Engkau saja. Karena itu kami bersyukur atas kasih-kasih berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami mau membawa offering kami, tithing kami dengan hati yang penuh sukacita. Biarlah Tuhan yang memberkati. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih ya Brother Solihin. Sedikit pengumuman. Seperti biasa, setelah ibadah ini selesai, kita masih ada Sunday School. Jadi saudara-saudari, Bapak Ibu yang memiliki anak-anak untuk Sunday School,
tolong dibantu agar mereka bisa online ya. Kemudian pengumuman selanjutnya untuk doa hari Kamis. Biasanya kita adakan jam 8 malam, sekarang dirubah menjadi jam 9 pagi. Ya, jadi bisa dilihat di screenshot Anda, ini perubahan jam doa untuk Thursday, untuk hari Kamis, terutama hari Kamis. Kemudian seperti tadi sudah disebutkan oleh pastor, setiap tahun kita mulai dengan prayer and fasting, yaitu 21 days prayer and fasting. Bagi saudari yang ada pertanyaan, ini gimana fastingnya, silakan dibuka lagi PDF yang di-send sama pastor di AFGF announcement. Anda bisa melihat itu. Bagi yang masih belum membacanya, silakan di-download, dibaca bagaimana cara fasting yang benar. Ya. Kemudian iCare. iCare kita Disciple of Jesus Januari 11. Kemudian Overcomer Januari 30. Bagi saudara-saudari yang ada di line iCare, silakan menghubungin iCare leader Anda karena so far kita masih belum dapat datanya. Ya. Kemudian terakhir birthday. Kita mau merayakan birthday saudara-saudari kita ini. Yang pertama Dies Christine, kemudian Anissa Moskowitz, yang ketiga Happy Darwinta. Happy birthday, Happy. Dan kemudian Jocelyn Jana, ini anak perempuannya Max dan Dewi Jana. Bagi Anda yang nggak kelihatan hari ini, silakan reach out kepada mereka. Kemudian yang terakhir ini beautiful girl, ini luar biasa, Elaine Giovanna Handoko. Bagi Anda yang nggak tahu mamanya yang mana, papanya yang mana, mamanya di atas panggung. Bisa dilihat itu mamanya. Ya, luar biasa, luar biasa. Happy birthday Elaine. Mari kita lanjutkan ibadah kita. Saya kembalikan ke sanctuary. Silakan. Engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat itu akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Jemaat terkasih, kembali mari kita berdiri, kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan di awal tahun ini. Terima kasih Bapa untuk hari Minggu pertama di tahun yang baru ini Bapa. Jika kami sebentar akan berpisah, biarlah seluruh umat-Mu menerima berkat-berkat dari Tuhan di awal tahun ini akan menyertai mereka sepanjang tahun ini Bapa. Berkat kekuatan, berkat kasih, berkat damai sejahtera, berkat sukacita akan ada terus dalam kehidupan mereka. Berkat kemenangan, terobosan yang baru, lawatan Allah, hati dan roh yang baru akan Kau berikan dalam kehidupan mereka ya Bapa. Dan biarlah mereka diberikan kerinduan untuk mendekat kepadamu ya Bapa. Mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Sehingga mereka akan dijawab doa-doa mereka Tuhan. Dan Engkau akan memulihkan kehidupan dan keluarga mereka. Jemaat terkasih, terimalah berkat-berkat ini. Berkat kasih dari Allah Bapa. Berkat pernyataan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat kuasa penghiburan pertolongan dari Roh Kudus yang menyertai engkau dan seluruh keluargamu. Mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Pergilah di dalam damai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Amin. Have a blessed, wonderful, and great new year. God bless you all. Happy birthday, happy. Happy birthday, happy Sunday, happy New Year. Happy. Semua happy. Have a blessed week. Have a blessed Sunday. Yes. Bye, guys. Bye-bye. Bye all.